Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pina Anggiani dengan NIM 1805349 dari jurusan Administrasi Pendidikan kelas 5B. Di sini saya akan memaparkan mengenai pengertian, tujuan, dan prinsip evaluasi program pendidikan. Yang pertama ada pengertian evaluasi program pendidikan. Evaluasi sendiri memiliki arti yaitu penyediaan informasi yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan. Sedangkan program adalah suatu rencana atau rangkaian kegiatan yang harus dilakukan dalam kurun waktu tertentu. Jadi, evaluasi program pendidikan adalah suatu kegiatan yang bertujuan mengumpulkan informasi tentang realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan, berlangsung dalam proses yang berkesinambungan dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang guna pengambilan keputusan. Selanjutnya ada tujuan evaluasi. Tujuan evaluasi yaitu untuk memperoleh informasi yang akurat dan objektif tentang suatu program. Informasi tersebut dapat berupa proses pelaksanaan program, dampak atau hasil yang dicapai, efisiensi, serta pemanfaatan hasil evaluasi yang difokuskan untuk program itu sendiri, yaitu untuk mengambil keputusan apakah dilanjutkan, diperbaiki, atau dihentikan. Selain itu, juga dipergunakan untuk kepentingan penyusunan program berikutnya maupun penyusunan kebijakan yang terkait dengan program. Evaluasi program bertujuan untuk mengetahui pencapaian tujuan program yang telah dilaksanakan. Selanjutnya, hasil evaluasi program dimanfaatkan sebagai dasar untuk melaksanakan kegiatan, tindak lanjut, atau untuk melakukan pengambilan keputusan berikutnya. Selanjutnya ada prinsip-prinsip dari evaluasi program pendidikan. Yang pertama, ada komprehensif, yang artinya bahwa evaluasi program pendidikan harus mencangkup bidang sasaran yang luas atau menyeluruh, baik aspek personalnya, materialnya, maupun aspek operasionalnya. Evaluasi jangan hanya ditujukan pada salah satu aspek saja. Yang kedua ada komparatif, yang artinya bahwa dalam mengadakan evaluasi program pendidikan harus dilaksanakan secara bekerja sama dengan semua orang yang terlibat dalam aktivitas program pendidikan. Dan yang ketiga ada kontinu. Evaluasi program pendidikan hendaknya dilakukan secara terus-menerus selama proses pelaksanaan program. Evaluasi tidak hanya dilakukan terhadap hasil yang telah dicapai, tetapi sejak pembuatan rencana sampai dengan tahap laporan. Yang keempat ada objektif. Dalam mengadakan evaluasi program pendidikan harus menilai sesuai dengan kenyataan yang ada. Yang kelima ada berdasarkan kriteria yang valid. Selain perlu adanya data dan fakta, juga perlu adanya kriteria-kriteria tertentu. Kriteria yang digunakan dalam evaluasi harus konsisten dengan tujuan yang telah dirumuskan. Kriteria ini digunakan agar memiliki standar yang jelas apabila menilai suatu aktivitas supervisi pendidikan. Yang keenam ada fungsional. Hasil evaluasi program pendidikan berarti fungsional apabila dapat digunakan untuk memperbaiki situasi yang ada pada saat itu. Dengan demikian, evaluasi program pendidikan benar-benar memiliki nilai guna baik secara langsung maupun tidak langsung. Kegunaan langsungnya adalah dapatnya hasil evaluasi digunakan untuk perbaikan apa yang dievaluasi. Sedangkan kegunaan tidak langsungnya adalah hasil evaluasi itu dimanfaatkan untuk penelitian atau keperluan lainnya. Yang ketujuh, diagnostik. Evaluasi program pendidikan hendaknya mampu mengidentifikasi kekurangan-kekurangan atau kelemahan-kelemahan apa yang dievaluasi, sehingga dapat memperbaikinya. Oleh sebab itu, setiap hasil evaluasi program pendidikan harus didokumentasikan. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.